Kreatifnet tuh Seru, mantap, puas, energi, kreatif, ide, sosialisasi, stres. Net tuh program pendampingan komunitas. Cita-cita kami bisa mendorong teman-teman komunitas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang mereka hadapi di sekitarnya. Kenapa namanya Kreatifnet? Karena cita-cita awalnya tuh kami pengen mencoba menyelesaikan permasalahan teman-teman komunitas ini, tapi dengan cara yang tidak melulu dengan aktivisme yang harus dengan demo atau dengan perlawanan yang keras gitu, tapi dengan cara-cara yang nyentil, cara-cara yang kreatif, cara-cara yang kadang-kadang tidak terfikirkan sama orang lain. Komunitas yang kami dampingi itu kan ada dua, satu Paser, yang satu lagi itu Cipta Mandiri. Paser ini kelompok pemuda semacam Tarang Karuna gitu di daerah Kampung Sekepicung, Desa Ciburial. Permasalahan mereka adalah lahan yang tadinya mereka tinggali dan tadinya itu tempat mereka mencari mata pencarian, lama-kelamaan itu dibeli sama banyak pengusaha, sama investor, sama pengembang. Akhirnya lahan-lahan produktif mereka terbatas. Dari proses kita ngobrol sama teman-teman komunitas, terus teman-teman Paser ini tercetus ingin menghidupkan kembali pertanian. Dan waktu itu yang paling banyak dukungannya adalah bagaimana kalau kita membuat pertanian terpadu. Pertanian terpadu itu artinya di situ nggak cuma pertanian, tapi ada hewan ternak juga, dan sistemnya dibikin se-zero waste mungkin gitu. Kalau satu lagi teman-teman Cipta Mandiri ini teman-teman petani yang mereka punya permasalahan dari awal. Sebetulnya mereka biasa bertani, mereka punya penghasilan, tapi penghasilan ini entah bagaimana caranya mereka selalu di bulan kesekian atau di tahun kesekian mereka nggak lagi berkelanjutan karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari mereka. Pola itu terus berulang di mereka, sehingga permasalahannya adalah bagaimana menciptakan sistem yang transparan untuk petaninya, untuk pelanggannya, untuk middleman-nya kalau ada. Dari kami ngobrol, diskusi, coba cari insight cari inspirasi dari luar, akhirnya kami memutuskan untuk mencoba membuat sistem langganan sayur tapi memotong jalur distribusi dari petani langsung ke konsumen. Apakah itu feasible, apakah itu doable? Nah, itu yang akan diuji lebih lanjut gitu. Proses pembuatan solusinya itu kita menggunakan pendekatan design thinking, menggunakan metode design thinking untuk problem solving. Ya itu tadi, jadi ada proses analitiknya, kemudian ada proses kreatifnya, kemudian ada proses actionnya, dan itu dilakukan dalam 1 bulan. Jadi hitungannya cepat sih. Jadi setelah kita menganalisa di lapangan bagaimana potensi yang ada apa aja, kemudian langsung proses kreatifnya, proses idenya. Oke, mau bikin ide apa gitu. Pendampingan komunitas ini hal yang baru sih buat kami, baru buat Riset Indie, hal yang baru juga buat teman-teman Kreatifnet, buat saya. Di awal kami punya banyak cita-cita, kami punya harapan, kami punya gambaran bagaimana program ini bisa berhasil. Tapi kenyataan di lapangan ternyata sepanjang jalan pendampingan komunitas ini selama kurang lebih 1 tahun ini, ada beberapa saat membuat kami patah hati dan sedikit patah arang karena temuan kami di lapangan kadang hal tidak berjalan sesuai keinginan kami. Membuat kami belajar sih, pelajaran buat kami banyak banget dan ini berharga banget buat kami. Kami belajar untuk bisa terus berjalan dengan segala kepatah hatian, dengan segala ketidakidealan yang ada di luar sana, tapi kami belajar untuk terus berjalan dan berjuang demi teman-teman komunitas yang percaya sama mimpi-mimpi yang kami bangun, sama hal-hal yang mereka percaya juga karena mereka mau berubah.